Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amanda Muiz, NPM 0911080419 semester 6 kelas A, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenrendrapang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah teori administrasi. Baiklah, pertama yaitu topik pembahasannya yaitu sejarah administrasi publik, 2 administrasi publik sebelum Wilson, 3 pergeseran paradigma, dan 4 pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima yaitu isu tentang arah perkembangan administrasi. Langsung saja, sejarah administrasi publik. Awal mula munculnya administrasi karena adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan sumber daya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama. Sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap individu, organisasi, bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat survive. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradaban manusia, namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukkan kompleksitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem peadministrasian yang kompleks pula. Ada kecenderungan dalam masyarakat luas di Indonesia bahwa administrasi dipersepsikan dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitas-aktivitas kantor, urusan surat menyurat, dan yang sering juga disebut dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi memiliki cakupan arti yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi, dan sebagai institusi dari tiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian pula dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks yang sering disebut dengan administrasi negara. Sejalan dengan perkembangannya, istilah negara diganti dengan publik, menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik. Sejarah sistem administrasi publik Republik Indonesia atau disingkat SAPRI dimulai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, adapun administrasi publik sebelum Wilson, sejak Woodrow Wilson menggegerkan publik Amerika Serikat melalui tulisannya yang berjudul The Study of Administration 1887 pada jurnal Political Science Quarterly, administrasi negara mulai berkembang sampai ke antero dunia termasuk ke Indonesia. Sebenarnya jauh sebelum Wilson menulis tentang The Study of Administration, administrasi negara itu sudah ada sejak abad ke-15. Namun, praktik administrasi negara sudah ada sejak dikenalnya negara kota di Athena jauh sebelum abad ke-15. Untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan, tentu membutuhkan administrator publik yang handal. Administrator inilah yang sekarang dikenal dengan birokrasi. Perbedaannya adalah permasalahan publik pada masa itu sebelum sekompleks sekarang, sehingga tugas dan fungsi administrasi negara belum terlalu menonjol. Adapun pergeseran paradigma, menurut Thomas Kuhn dalam bukunya The
Center of Scientific Revolution 1962, pergeseran paradigma adalah perubahan asumsi dasar atau paradigma dalam sains. Menurutnya, paradigma adalah apa yang diyakini oleh anggota komunitas ilmiah. Menurut The Ascension Tension 1977. Nah, mengapa kemudian terjadi pergeseran dari administrasi negara ke administrasi publik? Perubahan ini terjadi karena administrasi negara harus menyesuaikan diri dengan perubahan atau perkembangan lingkungan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang setiap zaman selalu berubah. Adapun pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan teknologi informasi di zaman ini sudah menjadi keharusan. Teknologi informasi menjadi alat atau tools dalam berkomunikasi dan menambah pengetahuan di zaman globalisasi dan era informasi ini. Lebih khusus lagi bagi institut, termasuk juga kebutuhan memperlancar pekerjaan administrasi pelayanan di pemerintahan. Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah atau pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada perotonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui sarana yang digunakan. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas, mulai pelayanan dalam bentuk pengaturan dan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik. Antara lain kebijakan tentang penyusunan sistem dan prosedur kegiatan, penyusunan akuntabilitas kerja instansi pemerintah atau Inpres nomor 7 tahun 1999 dan pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Adapun isu tentang arah perkembangan administrasi, salah satu isu penting yang sering diungkapkan pada para ahli administrasi publik adalah ke arah mana administrasi publik sekarang. Stillman 1991 mengungkapkan bahwa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari apa persepsi tentang what should rule, what is the meaning of the good life, what are the methods for realizing the best organization format, what is the vision of the ideal state. Dewianto 2018 dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik di Indonesia mengurai sangat jelas dan lugas tentang keberadaan ilmu administrasi publik di Indonesia yang sedang mencari identitas melalui state of the art dengan beberapa isu antara lain fokus dan orientasi perdebatan tentang monodisiplin vs multidisiplin dan nomenklatur yang dipergunakan sebagai pijakan untuk menganalisis posisi masing-masing perguruan tinggi dalam perdebatan akademik keilmuan administrasi publik. Lebih lanjut disebutkan bahwa ketiga aspek di atas dapat dijadikan kerangka berpikir untuk memetakan posisi perguruan tinggi dalam perdebatan tentang orientasi dan fokus studi administrasi publik, latar belakang dan rasionalitasnya, dan jati diri serta arah perkembangan ke depan. Begitupun sebaliknya dapat digunakan sebagai untuk membaca dan mengkritik perkembangan studi administrasi publik di Indonesia. Baiklah, itulah tadi pemaparan tugas materi dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.